sedulur, beginilah yang namanya Henny's Kitchen. Ya. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Henny-nya, sama Dan Mas Andi. Mas Andi. Penemu dan pendiri Henny's Kitchen ini. Selamat datang Mbak Henny dan Mas Andi. Terima kasih. Selamat ya, setelah ini akhirnya ceritanya ingin mempunyai dapur sendiri dan juga grocery. Itu akhirnya terwujud. Terima kasih. Nah ini gimana kok prosesnya lama atau enggak menunggunya dan seperti apa kemudian akhirnya lahir dapur ini Mbak? Mas Wah, ini prosesnya lama sekali. Jadi kita diawali dari catering. Kemudian kita berkembang ya, tadinya kita menyewa dapur yang per jam, tapi sekarang kita sudah bisa full time menyewa dapurnya. Dan kebetulan kita memang mengalami ada beberapa hambatan yang harus kita lampaui. Karena dapur ini lokasinya di Alexandria yang masih termasuk historic district. Jadi peraturan-peraturannya sangat ketat. Seperti tekanan air, itu karena perhitungan dari jumlah faucet ya yang kita punya itu berapa. Kemudian untuk jumlah air panas yang kita butuhkan per jamnya berapa. Wah, air panas aja jadi masalah. Makanya di Amerika itu memang banyak aturan. Tapi ya supaya tertib dan orangnya nanti kalau beli makanan tidak sakit perut, ya harus begitu ya aturannya. Gimana rasanya punya nama di sambal Mbak Henny? Ya, alhamdulillah bangga aja. Kita berdua memang kerjanya emang begini ya. Hanya berdua aja ya. Wah, kerja keras itu Mbak Henny. Mbak ini dari Jawa Timur, sama dari mana aslinya Mbak? Surabaya. Surabaya, yo apa rek? Surabaya, rawon. Rawon. Mau rawon setan, mau soto apa? Madura. Nanti sop buntut ada juga ya? Iya, kita mulai minggu depan ya. Minggu depan. Kita memproduksi melanjutkan apa yang sudah ada dari catering. Jadi selain sambal, kita juga akan menjual produk-produk yang sudah jadi. Jadi contohnya rawon, itu juga akan kita masukkan dalam jar-jar seperti ini, tapi lebih besar. Soto ayam, soto daging, kita juga akan masuk dalam jar. Jadi nanti untuk konsumen yang ingin membeli, tinggal beli saja, tinggal dipanasin di rumah tanpa harus memasak. Jadi instan sekali. Ada satu lagi boleh saya itu. Ini jagonya gudeg. Gudeg Washington. Kenapa kok akhirnya memilih untuk yang dibotolkan atau di instan Mas? Kenapa nggak misalkan menjual aja atau mendirikan restoran saja? Kalau restoran mungkin belum ada duitnya ya. Nah, kalau yang di botol ini itu juga memudahkan untuk pengiriman. Karena kita tidak hanya melayani orang yang ada di DC Metro Area, tapi kita sudah mengirim sampai ke Alaska, sampai ke Hawaii. Dengan adanya pembotolan ini, kita pengirimannya lebih mudah dan tidak memerlukan es. Nah ini gimana Mas Andi dan Mbak Henny ceritanya? Dulu pertama kali ketemu terus cocok gitu, klop gitu, piye itu? Gimana? Itu kisahnya berdasarkan dari Risoles. Waktu itu saya membuka Facebook Gudeg Washington DC. Kemudian ada satu orang nih, satu ibu-ibu yang ingin add saya. Waktu saya lihat fotonya, ternyata beliaunya memakai baju chef. Nah, sedangkan saya bukan chef. Setelah kita ngobrol, ternyata beliau juga dari Surabaya. Sedangkan saya pernah kuliah di Surabaya dan lama di Surabaya. Kemudian kita bertemu. Saya bawa gudeg, Ibu Henny membawa risoles. Waktu itu berapa biji? 5 biji ya. Kita ketemu di mall. Kemudian waktu saya pulang, jarak mall dan rumah saya itu mungkin hanya 7 menit. Di dalam mobil antara mall dan rumah 5 risoles itu habis. Setelah ke 5 risoles itu habis, saya langsung telepon, Bu, ini risoles yang sudah bertahun-tahun tidak pernah saya makan. Sudah lama sekali, jadi itu menjadi obat kangen saya. Dari situ kita akhirnya berlanjut. Bu Henny memang terkenalnya risoles ya. Nggak ada yang bisa ngalahin deh. Itu gimana tuh perasaannya? Nasi bakmoy, cerita dong. Apa tuh ceritanya nasi bakmoy itu? Saya belum pernah dengar itu apa nasi bakmoy itu. Sup. Jadi ada nasi, terus ada sayuran apa itu? Kacang polong. Jadi kacang polong, terus ayam sama apa yang kekian. Terus sambelnya sambel petis. Wih, Surabaya emang terkenal tuh kalau petis itu kan. Iya, saya lihat menunya ada nasi bakmoy ya tak sopo, Dek. Iku kangen aku sama nasi bakmoy. Nah, memang
Jadi kadang-kadang sebuah usaha itu lahir dari faktor kebetulan. Iya. Faktor tadi dua pertemuan antara Risoles dengan Gudeg tadi mungkin ya di Facebook, akhirnya melahirkan usaha seperti ini. Tapi pertemuan ini melalui social media Iya, loh. Facebook gitu ya. Dari Facebook. Nah, ngobrolnya kita pakai dulu dan setelah yang satu ini kita teruskan lagi ngobrolnya sama Mas Andi sama Mbak Heni ya.